Selamat siang semua. Selamat siang. Ini kalian berada di mana namanya ini? Honai. Di Honai. Di Honai. Oke. Honai. Tapi kalian ini berpakaian putih abu-abu. Ada mata pelajaran apa hingga bisa jam sekolah bisa berada di Honai, rumah Papua? Oke. Ada mata pelajaran apa? Pastoral Oh, katekese. pastoral katekese. Benar ya? Pastoral katekese dalam adat Papua kita mau berada di rumah Honai. Nah, kalian sebagai jurusan atau kelas dari mana ini? Kelas 11 is. Kelas 11 IS yang disebut juga IPS ya? Oke. Kelas IPS dari SMA mana? Semak Negeri Kerom. Semak Negeri Kerom. Oke, mantap. Kalian berapa orang satu kelas? Kelas IS ini? 14. Oke, kalian utusan berada di Honai yang sekarang kita di sini. Meskipun belum selesai dalam arti dalam proses bersama Dambo DKK. Oke. Apa yang kalian sebut tadi Honai itu? Apa yang dimaksud dengan Honai? Coba 1-2 orang menjelaskan tentang Honai. Ya, silakan. Honai adalah saya adalah Honai. Dari kami pun nenek moyang memang dong bangun rumah adat kayak seperti ini. Jadi kami generasi penerus juga masih bangun rumah Honai begini sampai saat ini. Demikian. Oke. Berarti ini rumah tradisional ya? Rumah yang dulu mungkin masih ada sekarang di beberapa wilayah yang ada di Papua. Oke, Honai. Honai sebagai rumah adat tradisional Papua ini kira-kira apa kegunaannya? Kegunaan dari Honai ini menurut anak SMA Negeri Kerom kelas 11 IS. Silakan. Kegunaan Honai adalah untuk tempat tinggal, Oke, tempat tinggal, tempat berteduh, tempat berteduh ya seperti sekarang ya. Sinar matahari begitu terik. Oke, pas. Tempat berteduh terus dan tempat menyimpan alat-alat budaya. alat-alat budaya. Oke. Ada jawaban dari teman-teman yang lain? Siapa tahu ada tambahan. Silakan. Baik, kalau khusus menyangkut dengan Honai berguna untuk kami orang pegunungan saja. Di Pulau Papua Wah, ada dua suku, bukan dua suku tapi ada pesisir dengan pegunungan. pegunungan. Oke. Pegunungan. Jadi kami bagian pegunungan, rumah adalah untuk tempat tidur, terus untuk menyimpan alat-alat perang. Oh ya, alat-alat perang ya. Oke. Terus rumah khusus untuk adat, Yo. untuk pada saat setelah perang langsung ke tempat yang itu supaya rumah itu dia melindungi karena karena apa? Karena tuangnya sudah ada di rumah itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, Honai ini apakah seperti sekarang kalian di sini ada putra-putri dalam arti perempuan dan laki-laki? Apakah yang disebut Honai sebagai rumah sebagai Honai sebagai Papua begitu? Apakah semua putra-putri perempuan dan laki-laki bisa masuk ke Honai ini? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya. Kalau kami laki-laki punya, terus demikian perempuan punya, tidak bisa gabung tidur sama-sama. Berarti Honai ini khusus untuk laki-laki? Ya, kalau ini khusus untuk Oke, khusus untuk laki-laki. Lalu perempuan tinggal di mana? kalau perempuan juga rumah beda lagi. Oh, Ya.
Berarti ada rumah untuk laki-laki khusus yang disebut honai, dan juga untuk perempuan ada khusus. Ini yang 3 ini memang mungkin terperangkap di honai ini. Oke. Zaman sekarang ini kan sudah ada banyak rumah tembok. Ada setengah tembok, ada juga yang berdinding papan tinggi, dan juga seperti bangunan yang di sini sudah ada tembok keliling dan seng di atas. Oke. Sedangkan ini masih ada mau mempertahankan rumah tradisional yang kita sebut honai tadi. Oke. Nah, saya juga mau bertanya, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang honai atau rumah tradisional Papua ini di zaman sekarang? Bagaimana pendapatmu? Apakah masih banyakkah atau sudah semakin ditinggalkan karena ada bangunan-bangunan setengah tembok begitu, rumah modern istilahnya? Bagaimana pendapatmu? Mari silakan memberikan tanggapan atas pertanyaan tadi. Bagaimana perempuan ini ketiga mempelai ini, bagaimana, ada tanggapan tentang honai zaman sekarang? Silakan. Baik, pendapatan saya zaman sekarang itu sudah agak jarang sih kalau rumah honai kayak begini mereka pakai. Sekarang itu Oke. sudah pakai yang istilah atap tuh, Oke. pakai atap. Seng. Seng, oke ya, benar. Itu dari saya, mungkin dari teman. Ada tambahan dari Lucia? Ada satu dari Putra. Oke, dari Putra. Ya, silakan. Oke, baik teman-teman, kalau dari saya tuh jadi kalau zaman sekarang tuh honai mungkin sudah mulai kurang ya, kalau mau dibilang. Mungkin sekarang kan sudah orang suka kenal dengan rumah batu, rumah yang pakai seng. Jadi honai itu macam sudah mulai Ditinggalkan. ditinggalkan. Oke, ya benar. Tetapi Oke, honai itu tidak tinggal begitu saya, tapi masih dilestarikan. masih dilestarikan ya. Iya benar. Nah, ini juga mengapa kita hadir di sini, mengapa mata pelajaran pastoral katekese melihat bahwa semakin hari semakin perkembangan zaman itu banyak budaya-budaya juga, adat istiadat, rumah-rumah adat di luar Papua juga banyak yang sudah semakin ditinggalkan. Mungkin itu terjadi karena pertama rasa malu tinggal di rumah adat, di rumah tradisional. Oke. Ada pendapat lain tentang honai ini untuk zaman sekarang? Oke. Kalau tidak ada, pertanyaan berikutnya, bagaimana pesanmu? Bagaimana pendapatmu untuk para pecinta budaya? Pecinta budaya dalam arti tentang honai lah dulu, tentang adat istiadat. Bukan hanya tentang honai ini, bukan hanya tentang papeda makanan khas Papua, bukan hanya tentang koteka, bukan hanya tentang apa lagi ya kekhasan dari Papua, cendrawasih itu, apa lagi, apa kekhasan Papua lagi, anak panah, apa lagi kira-kira apa kekhasan Papua menurut kalian? Tifa, alat musik, oke, gendang itu, oke, apa lagi? Oh, noken, tas kecil atau tas besar yang selalu dipakai oleh orang Papua. Apa lagi? Apa lagi yang menurutmu kekhasan orang Papua dalam budaya-budayanya? Tarian? Tarian, oke. Nah, sekarang apa pesanmu? Apa pesanmu tentang budaya adat istiadat ini? Kebiasaan-kebiasaan ini. Ini pesan kita, harapan kita kepada kelompok orang-orang yang mencintai budaya ini, atau orang-orang yang melestarikan budaya, bukan hanya
tentang Papua, tetapi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua ini. Dari Sabang sampai Merauke begitu. Apa pesanmu untuk orang-orang baik yang masih memperhatikan pelestarian tentang adat dan budaya? Silakan. Ada dari pihak perempuan? Putri kelas IS, apa pesanmu untuk para pecinta budaya? Silakan. Ada siapa? Kira-kira? Oke, silakan Ibe. Oke, saya punya satu pesan untuk kita para pencinta budaya. Jangan pernah melupakan budaya, karena ada budaya baru kita bisa ada. Ya benar ya. Oke. Jadi kita jangan lupakan, tinggalkan, kita bawa terus budaya. Sampai kemanapun kita harus bawa budaya. Oke. Jadi pesan dari saya, kalau kita lupa yang lain tidak apa-apa, tapi kita identitas jangan. Oke, mantap. Itu ide mantap. Julius, ada ini Bapak budayawan dari Semak Negeri Kerom ini. Ada pesan penting atau satu kalimat, dua kalimat untuk teman-teman kita yang mencintai budaya dari Sabang sampai Merauke? Banyak kelompok-kelompok di sana, di luar sana yang mencintai budaya. Bukan hanya rumah adat, tetapi juga musik, mereka cintai, mereka rawat, lestarikan. Lagu-lagu daerah juga. Apa ada pesan-pesanmu tentang mereka, kepada mereka? Apakah dari Dambo, Frans, Saraso, Lucia, dan Eva, ada pesan untuk mereka? Misalnya ada keluarga kita kah, siapakah? Ya. Kami kelas 11 IPS Semak Negeri Kerom mau menyampaikan harapan kami kepada Bapak Ibu dan teman-teman pecinta budaya. Semoga tetap sehat, semangat dalam melestarikan budayanya masing-masing. Horas. Wah.